warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, nomor absen 25 dari kelas 11 MP2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya dalam bidang konsentrasi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dalam hal ini saya akan membawakan bisnis plan yang telah saya rancang dengan produknya sendiri, yaitu kacang ogah. Karena presentasi ini dilakukan secara daring, saya harap kalian bisa memperhatikan presentasi dan juga materi-materi yang saya sampaikan dengan baik agar pesan-pesan tersebut bisa tersampaikan secara jelas. Selanjutnya pada halaman pertama, selain kita bisa melihat judul, business plan, dan juga nama dari produk, kita juga bisa melihat pengenalan diri saya dan ada satu slogan yang berbunyi kriuk bukan sembarang kriuk, yang menandakan bahwa kriuk dari kacang ogah ini tidak sama seperti kriuk-kriuk pada umumnya, tapi memiliki ciri khasnya sendiri. Selanjutnya adalah profil produk. Profil produk yang telah saya buat berisikan lokasi, nomor telepon, dan juga platform yang digunakan untuk promosi ataupun memesan produk kacang ogah. Bisnis kacang ogah berlokasi di Jalan Tegal Parang, Kota Jakarta Selatan. Dengan nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 0857 6787 4356. Dan jika kalian ingin melihat promosi-promosi lebih banyak dan juga ingin memesan, kalian bisa pesan di Instagram yaitu kacang_ogah_kriuk. Dan jika kalian ingin melihat promosi-promosi dengan video-video yang seru, kalian bisa mendatangi platform TikTok dengan akunnya yaitu kacang_ogah_kriuk_. Di sini saya juga membuat identifikasi produk. Tujuan saya membuat identifikasi dari produk yang saya buat adalah untuk menggambarkan dan juga memperkenalkan produk yang saya tawarkan, yaitu kacang ogah. Kacang ogah sendiri merupakan produk cemilan khas Makassar. Cemilan ini berupa kacang yang dibalut lembaran tepung yang sebelumnya itu berasal dari kulit pangsit. Memiliki rasa gurih dan juga manis yang berasal dari gula. Sesuai namanya, kacang ogah itu diambil dari kata Betawi ogahnya, yang berarti adalah tidak mau bergerak. Itu menandakan bahwa kacang di dalam kulit pangsit tersebut tidak mau bergerak, atau berarti sudah nyaman di dalam sehingga tidak mau bergerak keluar. Nah, selanjutnya di sini juga saya telah menyiapkan visi dan juga misi. Dalam sebuah bisnis, visi dan misi juga memiliki peranan yang sangat penting, sebab dapat memudahkan kita untuk memahami apa tujuan dari produk yang kita hasilkan ataupun bisnis yang kita jalankan. Di sini visi yang telah saya siapkan atau yang telah saya rancang yaitu menjadi usaha produk makanan ringan yang selalu dikenal dengan cita rasa, kualitas, pelayanan, dan gizi seimbang di kalangan masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Maksudnya adalah menjadi usaha produk makanan ringan yang selalu dikenal bukan hanya dalam satu aspek, tapi dalam berbagai aspek, dalam cita rasanya, kualitasnya, pelayanannya, dan juga gizinya. Dan dikenal di kalangan masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Tentu saja menjadi sebuah kebanggaan bagi kita warga Indonesia untuk bisa memperkenalkan makanan-makanan khas tradisional kita ke luar negeri maupun orang-orang di dalam negeri kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan visi, maka kita juga harus memiliki misi untuk menunjangnya. Di sini saya telah menyiapkan 4 misi untuk menuntun saya agar bisa mewujudkan visi yang telah saya buat tadi. Yang pertama adalah menggunakan bahan-bahan makanan yang berkualitas baik, mulai dari kacang dan juga kulit lumpia. Maksudnya adalah di sini saya menyiapkan dan juga mencari bahan-bahan yang berkualitas dan juga menyimpannya di tempat-tempat yang dianjurkan. Hal tersebut saya lakukan agar bahan-bahan yang saya gunakan tidak berefek pada produk-produk yang telah saya keluarkan nanti. Jadi bahan yang harus digunakan pun harus berkualitas agar produk yang dihasilkan pun juga ikut berkualitas. Yang kedua adalah terus meningkatkan inovasi-inovasi baru baik dari segi rasa maupun bahan-bahan yang digunakan guna memberikan warna dan tampilan baru pada konsumen. Hal tersebut dilakukan agar konsumen-konsumen yang datang tidak selalu menalu bosan atau merasa monoton dengan produk-produk yang kita hasilkan. Nah, yang ketiga itu adalah menjual dengan harga yang terjangkau. Untuk menarik perhatian konsumen terhadap makanan-makanan khas dari Indonesia, salah satu cara ampuhnya itu adalah memberikan harga yang terjangkau tentunya. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kacang mengandung banyak manfaat. Bukan hanya itu, tapi dengan kita menjual dan juga
kita mengeluarkan produk kacang oga ini, kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa makanan khas Indonesia itu tidak kalah enaknya dengan makanan-makanan yang saat ini sedang viral. Baik, selanjutnya kami juga memiliki daftar harga. Di sini produk yang kami jual dengan harga-harga yang berkisaran 12.000 sampai 35.000, tentunya dengan rasa dan juga ukuran-ukuran yang berbeda ya. Di sini kami memiliki banyak varian rasa dan juga ukuran. Yang pertama itu adalah kacang ogah manis 250 gram dengan harga 12.000, kacang ogah manis dengan ukuran 1 kg dengan harga 35.000, kacang ogah manis wijen itu dengan harga 15.000, kacang ogah pedas manis dengan harga 15.000 dan kacang ogah pedas manis wijen dengan harga 18.000. Nah, selanjutnya ada tempat promosi. Buat teman-teman yang kepo dan juga penasaran nih dengan produk kacang ogah, teman-teman bisa mengunjungi akun-akun sosial media dari kacang ogah, dari mulai TikTok dan juga Instagramnya, dengan nama-nama akun yang tertera di atas. Kalian juga bisa menghubungi nomor yang sudah tertera untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ataupun memesan. Nah, di sini juga ada lokasi penjualan. Untuk kacang ogah sendiri bisa kalian pesan langsung atau kalian bisa beli langsung di lokasi penjualannya, yaitu Jalan Tegal Parang, Kota Jakarta Selatan. Ataupun bisa kalian pesan secara daring maupun online di nomor WhatsApp yaitu 0857 6787 4356, ataupun kalian bisa pesan di platform-platform yang telah disediakan dengan akun yang sudah tertera. Tenang saja, jika kalian beli secara daring atau online maupun secara langsung, itu tidak mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan secara online pun harus tetap diperhatikan ya teman-teman. Setelah lokasi penjualan, di sini juga saya telah menyiapkan analisis pasar. Secara umum, analisis pasar adalah suatu penilaian secara kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini dilihat dari kondisi pasarnya lebih dalam lagi, baik dari segi volume, nilai, segmen pelanggan, persaingan, lingkungan ekonomi, ataupun hambatan-hambatan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Dalam analisis pasar saya sendiri, di sini saya menyiapkan profil konsumen. Profil konsumen saya sendiri berisikan produk kacang ogah dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dari usia anak-anak hingga dewasa. Hal tersebut dikarenakan rasa dari kacang ogah sendiri memiliki rasa manis yang pas. Hal itu tidak dapat diragukan lagi akan disukai oleh berbagai macam kalangan. Selanjutnya di sini juga saya menyiapkan potensi segmentasi pasar dan juga pesaing. Melihat dari peluang pasar, saat ini banyak remaja yang sudah mulai kehilangan cita rasa lokal dari makanan tradisionalnya. Hal itu disebabkan karena banyak makanan-makanan modern yang kini muncul yang memang pada dasarnya itu bukan makanan Indonesia tapi makanan luar negeri, tapi menjadi viral dan juga direbutkan oleh remaja-remaja pada zaman sekarang. Dengan rasa manis yang mampu menyesuaikan lidah masyarakat dari berbagai usia, menjadi peluang dari usaha kacang ogah ini. Dan saat ini, penjual kacang ogah belum banyak yang mampu memperkenalkan produknya ke berbagai sosial media dan keluar pulau atau negeri. Maka dari itu, kita harus bisa mendorong usaha ini untuk bisa dikenal dengan masyarakat baik di dalam pulau, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya di sini adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya buat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada product, people yang berarti pelayanan atau karyawan, price yang berarti harga, dan juga promosi. Produk, di sini saya memperkenalkan produk untuk menjadi strategi pemasaran dengan produk-produknya itu yang memiliki tekstur yang renyah, rasa manis yang pas dan memberikan sensasi yang tak terlupakan, ukuran yang pas, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, bergizi sebab kacang yang digunakan itu mengandung serat yang tinggi. Selanjutnya ada pelayanannya. Pelayanan yang tidak mengecewakan, penjual yang fast respon, ramah dan juga berattitude. Selanjutnya ada price, ya, harga yang diberikan atau harga yang dikeluarkan itu terjangkau mulai dari 12.000 sampai dengan 35.000 dengan ukuran-ukuran yang berbeda.
sekaligus dengan rasa-rasa yang juga beragam. Selanjutnya di sini ada promosi. Promosi di sini juga beragam ya teman-teman, tidak monoton, mulai dari via WA, TikTok, Instagram, ataupun kita bisa memesan produk tersebut secara langsung maupun secara daring atau online. Baik, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Tujuan dari dibuatnya analisis SWOT adalah untuk kita bisa menentukan strategi dan juga arah usaha di masa depan. Selain itu, kita juga bisa melakukan perencanaan strategi sebelum kita melakukan aktivitas bisnis. Maka dari itu di sini saya menyiapkan analisis SWOT dari usaha saya, yaitu kacang ogah. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Satu yaitu bahan baku mudah didapat. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan baku dari kacang ogah ini adalah kacang, kulit lumpia dan juga gula. Dan bahan-bahan tersebut adalah termasuk ke bahan-bahan yang sangat-sangat mudah didapatkan. Yang kedua adalah cara membuat yang mudah. Cara membuat dari kacang ogah ini termasuk ke dalam pembuatan yang cukup mudah dilakukan dan tidak memakan waktu ya. Yang ketiga adalah harga yang ekonomis. Harga ekonomis dari bahan-bahan yang kita dapatkan, namun juga tidak mempengaruhi kualitas dari bahan tersebut. Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu adalah mudah alot jika terlalu lama dibiarkan di tempat terbuka. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu bahan dari kacang ogah ini adalah gula yang melapisi dari kulit pangsit tersebut. Nah, selain alot, jika kacang ogah ini dibiarkan terlalu lama di tempat terbuka, maka tekstur dari kacang ogah ini akan keras. Yang kedua adalah menyerap cukup banyak minyak. Untuk bisa memproduksi kacang ogah, kita memerlukan jumlah minyak yang cukup banyak. Namun, jika kita tidak bisa meniriskan minyak dengan baik, maka kacang ogah akan menyerap minyak cukup banyak dan akan mempengaruhi ketika kita memakannya. Yang ketiga adalah tingkat produksi masih kecil, hanya sebatas home industry. Maksudnya adalah tingkat produksi dari kacang ogah ini belum besar, hanya sebatas produksi rumahan dan juga penjualan online. Selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu adalah kacang ogah masih jarang ditemui di pasaran kecuali di tempat-tempat tertentu. Nah, kacang ogah ini termasuk ke makanan yang jarang banget nih ditemui di pasaran-pasaran umum. Kecuali mungkin kita ke pasar-pasar tradisional atau pasar lokal, mungkin kita akan sering nemuin kacang ogah ini. Yang kedua adalah kondisi masyarakat yang konsumtif sehingga memudahkan kami untuk memasarkan produk. Maksudnya adalah masyarakat zaman sekarang, khususnya para remaja, itu memiliki keinginan untuk membeli yang tinggi. Tinggal bagaimana kita untuk mempromosikan produk dan juga menawarkan produk kita kepada mereka. Nah, yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kacang ogah. Nah, ini termasuk menjadi kendala utama ya teman-teman, mengapa kacang ogah ini jarang banget nih disukain sama masyarakat zaman sekarang. Kendalanya yang pertama itu karena mereka minim pengetahuan mengenai makanan-makanan khas dari daerah mereka atau makanan-makanan tradisional. Yang kedua itu adanya pesaing yang memiliki penjualan atau memiliki produk yang sama. Di sini saya juga telah membuat analisis finansial. Analisis finansial adalah analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui nih berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk keperluan alat-alat yang digunakan dalam masa produksi barang tersebut. Nah, di sini kebetulan alat-alat yang saya gunakan itu kebanyakan adalah milik saya sendiri, kecuali gas. Yang itu saya beli jumlah barangnya satu, yaitu berjumlah 20.000. Sebelumnya saya akan menyebutkan alat-alat yang saya gunakan untuk memproduksi barang tersebut. Yang pertama itu adalah wadah atau mangkuk yang saya gunakan satu kali produksi itu adalah 3 jumlah barang. Yang kedua itu adalah spatula. Yang ketiga itu adalah pisau, yang keempat talenan, yang kelima wajan teflon, yang keenam kompor, yang ketujuh gas yang dimana saya harus membeli, yang kedelapan codet, dan yang kesembilan penyaring minyak. Lalu jika saya totalkan, itu totalnya hanya Rp20.000 karena itu adalah beban dari si gasnya ya. Selebihnya itu saya memakai alat saya sendiri.
Nah, selanjutnya juga ada analisis finansial biaya variabel. Berbeda dengan analisis finansial biaya tetap, analisis finansial biaya variabel adalah analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui biaya yang digunakan untuk keperluan bahan-bahan semasa produksi. Nah, berbeda dengan alat-alat yang dimana saya menggunakan alat saya sendiri, namun bahan ini dia menganjurkan saya untuk membeli ya. Di sini jadi saya mencantumkan harga dan juga jumlah barang, jumlah bahan yang saya beli. Yang pertama itu adalah kacang tanah. Di sini jumlahnya itu adalah 1 kg. Saya beli harga Rp28.000. Yang kedua ada kulit pangsit. Di sini saya beli 1 bungkus untuk 1 kali produksi seharga Rp9.000. Yang ketiga ada telur, itu seperempat ya, atau 1,4 kg, 1/4 kg, maaf, seharga Rp9.000. Dan juga ada gula pasir, itu 1 kg seharga Rp5.000. Lalu ada minyak, itu 1 liter harganya Rp18.000. Yang selanjutnya itu adalah packaging. Saya membeli 25 pak, harganya Rp18.000. Selanjutnya itu adalah bubuk cabai, saya beli 100 gram, itu harganya Rp10.000. Dan selanjutnya itu adalah biji wijen 100 gram, harganya Rp8.000. Dan ketika saya totalkan semua bahan-bahan tersebut, itu menghasilkan total yaitu Rp105.000. Nah, agar lebih lengkapnya lagi nih, saya juga membuat biaya dan juga modal. Nah, untuk bisa menentukan modal, maka kita harus bisa menjumlahkan terlebih dahulu nih antara biaya tetap yang telah saya sebutkan tadi dan juga biaya variabel. Nah, biaya tetap tadi itu kan jumlahnya Rp20.000 ya dari yang gas. Selanjutnya adalah biaya variabel yang berjumlah Rp105.000. Lalu dijumlahkan dan kita akan mendapatkan biaya total atau biaya modalnya seperti itu. Jika kita tambahkan antara Rp20.000 dan juga Rp105.000, itu akan mendapatkan Rp125.000. Lalu di sini kita akan mencari nih total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi. Kita cantumkan terlebih dahulu lagi antara biaya tetap dan juga biaya variabelnya, dan kita akan mendapatkan total biaya ketika kita akan memproduksi ya. Yaitu kita harus bisa mendapatkan modal Rp125.000 jika kita melihat dari keperluan alat dan juga keperluan bahan kita atau biaya tetap dan juga biaya variabel kita. Nah, di sini kita juga bisa mencari biaya per unit. Nah, biaya per unit ini kita bisa dapatkan dari total biaya 1 kali produksi, yang dimana tadi itu yang jumlahnya Rp125.000 dan kita bagi dengan jumlah produksi. Di sini contohnya saya akan memproduksi 20 bungkus ya kacang ogah manis dengan ukuran 250 gram, yang dimana berarti harganya Rp12.000 ya. Total biaya 1 kali produksinya itu adalah Rp125.000 dibagi 20 bungkus. Dapatlah total biaya per unitnya itu Rp6.250. Dan kita lanjut ke harga jual per unit kita. Kalau kita pilihnya itu adalah kacang ogah manis 250 gram, itu berarti harganya Rp12.000. Nah, selanjutnya di sini ada analisis titik impas atau BEP. Tujuan dari dibuatnya analisis titik impas adalah untuk kita mengetahui volume penjualan minimum agar usaha kita tidak rugi gitu, agar kelihatan ya progresnya. Kita tulis ulang nih, BEP harganya itu kita bisa dapatkan dari total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi dengan jumlah produksi. Berarti masih sama ya, kita tulis ulang sampai mendapatkan Rp6.250.000. Lalu kita tulis lagi harga jual per unitnya yaitu Rp12.000. Nah, kita untuk mencari BEP produksi itu kita cantumkan total biaya produksi untuk 1 kali produksinya dibagi dengan harga per unit atau harga dari produk yang kita keluarkan. Yaitu isinya berarti dari BEP harga yang di atas Rp125.000 ditambah dengan harga produk kita Rp12.000. Dan ketika kita bagi itu hasilnya adalah 10 sekian. Namun jika kita bulatkan itu berarti 10 bungkus ya. Kita hitungnya melalui jumlah bungkusannya atau jumlah produksinya. Dapatkan 10 bungkus. Itu menentukan bahwa untuk bisa mencapai titik impas, maka kita harus bisa menjual 10 bungkus dalam 1 kali produksi.
dengan harga Rp12.000. Nah teman-teman, kita telah membahas nih mengenai biaya dan modal. Kita juga telah menganalisis titik impas atau BEP. Penasaran gak sih mengenai keuntungannya? Maka dari itu di sini saya telah membuat analisis keuntungan. Tujuannya adalah untuk kita mengetahui dengan cermat apakah usaha kita ini untung atau tidak. Oke, yang pertama-tama itu adalah kita mencari pendapatan kita dulu nih dari produksi kita. Dengan cara kita mengkalikan itu kacang ogah manis 250 gram yang terjual dan juga harga jualnya. Anggap saja jika kita memproduksi 20 bungkus dan 20 bungkusnya terjual ya. Jadi kita cantumkan 20 bungkus. Lalu kita cantumkan juga harga per unitnya atau harga jualnya 12.000. Kita kalikan dan kita dapatkan Rp240.000. Maka kita bisa mendapatkan Rp240.000 ketika kita bisa menjual atau ketika 20 bungkus yang kita produksi itu terjual dalam satu kali produksi. Lalu kita cari nih keuntungannya. Jadi pendapatan itu bukan keuntungan ya teman-teman. Jadi kita cari pula keuntungannya dengan cara kita cantumkan pendapatannya yang Rp240.000 itu, lalu kita kurangkan dengan total biaya produksi. Total biaya produksi jika kita kilas balik itu adalah hasil dari biaya tetap dan juga biaya variabel yang dimana itu berisikan dengan bahan-bahan yang kita perlukan dan juga alat-alat yang kita gunakan, yaitu Rp240.000 kita kurangkan dengan Rp125.000 dan hasilnya adalah Rp115.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 20 bungkus kacang ogah manis 250 gram dengan harga Rp12.000 per bungkus itu adalah Rp115.000 dalam satu kali produksi. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di poin terakhir presentasi, yaitu kesimpulan. Jadi kacang ogah ini merupakan usaha di bidang makanan ringan. Kacang ogah terbuat dari kacang yang dibaluti dengan lembaran kulit pangsit, lalu digoreng dengan taburan air gula. Kacang ogah menjadi solusi untuk seseorang yang suka dengan kacang dengan perpaduan rasa manis dan juga renyah. Produk kacang ogah dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, baik dari orang dewasa maupun anak-anak. Kacang ogah bisa dibeli ataupun dipesan secara langsung dan juga melalui online di platform-platform yang telah tersedia dengan harga mulai kisaran Rp12.000 sampai Rp35.000 dengan rasa yang bervarian mulai dari kacang ogah manis sampai kacang ogah wijen pedas. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung presentasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya harap kalian bisa memetik pelajaran dari video ini dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Amin. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.